Ayo ikut aku di acara ngojek. Apa itu ngojek? Ngojek itu ngobrol, jenius, kekinian. Ngojek, ngobrol, jenius, kekinian. Halo Sobat Stikfin, kembali lagi di acara Ngojek, Ngobrol, Jenius, Kekinian. Oke, kembali lagi bersama aku, Hani, yang akan memandu ngojek pada pagi hari ini. Dan saya sekarang berada di spot injury di Stikes Katolik Santo Vincentius de Paulus, Surabaya. Ya, di sini saya sedang berolahraga guys, ini bisa dilihat ya. Jadi cukup memuaskan dan cukup menarik fasilitas yang ada di Stikes Katolik Vincentius de Paulus Surabaya ini. Jadi bisa dilihat ini fasilitasnya seperti ini dan kita bisa berolahraga secara rutin, mungkin untuk praktek bisa diajarkan seperti ini, mencoba alat seperti ini ya teman-teman. Setelah berolahraga ya memang capek ya teman-teman, bisa dilihat di wajah saya ini sedang keringatan, jadi ya seperti inilah. Jadi Sobat Stikfin, saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Stikfin yang sudah berpartisipasi mengikuti live YouTube Stikfin Surabaya. Untuk Sobat Stikfin, saya akan memberikan informasi apa saja sih kesempatan yang kalian bisa dapatkan mengikuti ngojek pada pagi hari ini. Yang pertama, mendapatkan wawasan dan informasi tentunya. Dan yang kedua, nggak kalah menarik nih sama yang pertama, tentunya kita mendapatkan e-sertifikat. Di mana e-sertifikat ini berharga dan berguna untuk kita dan Sobat Stikfin di rumah nih. Dan untuk alur pendaftaran kita sudah membuka nih, Stikfin membuka di gelombang yang kedua ya pada bulan Juni dan sampai Juli 2023. Dan gelombang yang ketiga itu kita membuka pada bulan Agustus 2023 dan mendapatkan potongan dana pembangunan sebesar 10% ya Sobat Stikfin. Dan gelombang yang keempat dibuka mulai bulan September 2023 dan mendapatkan potongan dana sebesar 5%. Jadi Sobat Stikfin, semakin cepat Sobat Stikfin mendaftar, semakin banyak potongannya. Jadi tunggu apa lagi nih? Segera mendaftar karena banyak potongannya kan. Ya, jadi Sobat Stikfin, untuk Sobat Stikfin yang sudah bergabung nih untuk mengikuti live Stikfin Surabaya, jangan risau dan jangan khawatir nih. Kita akan mendapatkan banyak door prize karena door prize ini diberikan untuk kita yang mengikuti live YouTube nih. Jadi gimana sih caranya supaya kita mendaftar atau mendapatkan door prize ini? Nah, jadi teman-teman bisa mengikuti live YouTube, terus bisa men-screenshot dan mengirimkan poster ngojek pada pagi hari ini. Jadi semakin cepat Sobat Stikfin mendaftar untuk mengikuti live YouTube, jadi kesempatannya semakin banyak untuk mendapatkan door prize-nya. Gitu Sobat Stikfin. Oh iya, Sobat Stikfin, Stikfin ini kan banyak sekali informasinya dan banyak sekali media sosialnya. Jadi bisa di-follow Instagramnya Stikfin Surabaya, bisa juga melihat konten-kontennya di TikTok Stikfin_Surabaya. Jadi Stikfin ini sudah upgrade ya, udah ada TikToknya nih. Bisa juga di YouTube di Stikfin Surabaya. Dan kalau masih anak Twitter atau Facebook, di Twitter nih ada di Stikfin, dan di Facebook bisa dilihat di Stikfin Surabaya. Gitu Sobat Stikfin. Oke, aku sudah menyinggung banyak ya. Jadi aku juga memberikan informasi nih apa saja sih program studi yang ada di Stikfin nih. Pasti Sobat Stikfin nih pengen tahu kan apa saja sih Kak gitu. Jadi ada 4 prodi.
Jadi yang pertama S1 Ilmu Keperawatan, yang kedua D3 Fisioterapi, dan yang ketiga Profesi Nurse. Dan yang terbaru nih ada S1 Administrasi Rumah Sakit. Jadi Sobat Sipin yang sudah S1 Ilmu Keperawatan di luar bisa bergabung di sini di program studi Profesi Nurse. Jadi kita tetap bergabung ya, bisa mendaftar di sini. Dan S1 Administrasi Rumah Sakit ini program berharu, tapi tetap berkompeten dan bisa mengajak bergabung Sobat Sipin yang di rumah nih. Jadi nggak jauh berbeda dengan program studi yang lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Sipin bisa mengunjungi website kami di www.stikfin.ic.id atau bisa klik link pendaftaran di stikfin.online/register. Ya gitu Sobat Stikfin, supaya aku nggak dikira pembohongan nih. Gimana sih Stikfin itu? Aku ada video nih, keseruan apa aja sih, terus gimana sih Stikfin itu? Cekidot ya teman-teman. Halo Sobat Stikfin, kembali lagi di acara Ngojek, Ngobrol, Jenius, Kekinian. Ketinggalan deh. Ya Bu, kayaknya nggak enak ya Bu ya, jadi kita sama-sama ya Bu. Oke. Ngojek, Ngobrol, Jenius, Kekinian. Oke Sobat Stikfin, kembali lagi di acara Ngojek kali ini. Jadi tadi udah diinformasikan oleh Ibu Marta tentang mobilisasi, dan kita akan lanjut ke prakteknya. Gimana sih mobilisasi pada pasien yang ada di rumah, dan kita bisa meniru dan menerapkannya di rumah gitu teman-teman. Jadi nanti Sobat Stikfin bisa praktek sendiri di rumah kalau ada keluarga yang sakit, nggak pegel lagi dan nggak keliru lagi, gitu ya. Jadi langsung aja kita lihat cara prakteknya. Halo Sobat Stikfin, kembali ke sini. Tadi seperti yang dikatakan Hani, kita akan melihat prakteknya bagaimana mobilisasi kalau ada keluarga sakit di rumah. Ya, saya tidak sendiri, saya bersama tim saya. Ada Mafa, Cantika, dan Tata. Mereka adalah mahasiswa semester 4 Prodi Fisioterapi. Mereka akan praktek. Mari kita saksikan. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana memindahkan pasien bergeser dalam bed yang lebar itu ke tepi bed. Kalau pasiennya masih kuat, maka kita minta pasien untuk melipat lututnya, lalu mengangkat pantatnya dan menggeser, dan pundaknya. Jangan lupa pantatnya juga digeser. Lagi, angkat pantatnya, geser pundaknya. Yes, lagi, angkat pantatnya, geser pundaknya. Sekali lagi, angkat pantatnya, geser pundaknya. Nah, mudah kan? Kita nggak usah geser-geser kalau pasiennya masih kuat. Tetapi ada kalanya pasiennya masih sangat lemah, ya. Mari pasien, pinggir lagi. Ya. Bagaimana kalau pasiennya belum kuat? Ya. Apakah kita bisa membantu? Tentu saja, tapi bukan hanya satu orang, harus 2 orang, ya nggak bisa kalau hanya 1 orang. Mari teman-teman. Nah, harus naik, ya harus naik. Kita nggak bisa terlalu jauh dari pasiennya karena akan menyiksa diri kita sendiri. Ada 2 orang, 1 di bagian pinggulnya, 1 di bagian pundaknya. Tangan kita dimasukkan ke bawahnya, ya, ke bawah pinggul dan ke bawah pundak untuk bisa menggeser. Jangan lupa kuncinya supaya kita tidak
cepat capek punggungnya, punggung harus tetap tegak. Ya. Sudah siap teman-teman? Ya, kita geser ya. 3, 2, 1. Ya, nggak usah jauh-jauh ya. Dia harus bersama-sama. Siap teman-teman? 3, 2, 1. Ya. Nah, sekarang sudah bisa turun. Baik, turun. Kemudian sekali lagi. Sudah siap teman-teman? 3, 2, 1. Ya. Nah, sudah di pinggir ya. Baik. Terima kasih teman-teman. Nah, kalau sudah di pinggir, kadang-kadang pasien pingin makan ya. Kalau makan pasti harus duduk. Jangan sampai makan sambil tidur karena bisa tersedak. Bagaimana membantu pasien duduk di bednya? Nah, Cantika akan membantu. Perhatikan, yang harus perhatikan, punggung harus tetap tegak ya. Tangannya satu di bawah, masukkan di bawah pundak, satunya di bawah dada, lalu dibangunkan. 3, 2, 1. Ya. Enak sekali jadi pasien ya. Ya. Nah, gitu baru nanti bisa beraktivitas sambil duduk. Selanjutnya, kalau duduk di bed sudah bisa lama, maka sekarang pasiennya saatnya untuk duduk di tepi bed. Ya. Maka akan menunjukkan bagaimana caranya membantu pasien duduk di tepi bed. Mula-mula pasien ditekuk lututnya, dibawa miring ke sisi bed. Kalau pasien tidak bisa, harus dibantu dengan menurunkan kakinya. Ya, lalu kita akan membantu di pundak untuk menjadi tegak. Ya, perhatikan punggung Tata tidak pernah melengkung, dia tetap tegak. Nah, ya. Kemudian ini kelihatannya Tata sama Nova tingginya sama ya. Tapi kalau kalian nanti tingginya sama dengan Cantika yang sedikit lebih tinggi, nah, apakah ada sesuatu yang harus diperhatikan? Coba kita lihat bagaimana Cantika membantu Nova. Ya, jadi ditekuk dulu lututnya, dimiringkan. Ya, kemudian diturunkan kakinya. Lalu siap-siap Cantika mendudukkan. Iya. Nah, kalau sudah duduk, lalu kita mau ngapain? Kita akan memindahkan dia ke kursi roda. Ini bukan mobilisasi lagi, namanya transfer, karena sudah memindahkan ke tempat lain. Nah, teman-teman, kita akan melihat bagaimana memindahkan ke kursi roda. Ya, ada dua cara. Kalau pasiennya masih kuat dan masih mampu menumpu berat badannya, ya, maka kita hanya membantu dan memandu pasien untuk bergerak sendiri. Mula-mula kita akan membantu pasien bergeser ke depan, menepi terus sampai turun ke lantai kakinya. Perhatikan, Cantika mulai membungkuk ya, menyamakan tingginya dengan Nova dengan menekuk lututnya. Bukan membungkuk tetapi menekuk lututnya. Kalau sudah berdiri, maka pasiennya sekarang diminta memutar kaki yang di sisi kursi roda untuk mengarah ke kursi roda. 3, 2, 1. Kita menjaga supaya dia tidak jatuh. Nah, gitu. Itu kalau pasiennya bisa bergerak ya. Tetapi kalau pasiennya lemes, nah, apakah kita bisa memindahkan? Bisa. Cantika bisa memindahkan sendiri. Yes. Nah, lihat bagaimana Cantika menyamakan tingginya dengan Nova dengan menekuk pada lututnya dan sehingga nanti punggungnya tetap tegak. Kalau begini, jadi perhatikan Cantika dan Nova dekat sekali.
Ya, kepalanya Maufa diletakkan di pundaknya Cantika, lemes. Nah, sekarang Cantika akan memindahkan begitu saja, mengangkat di pinggulnya, dipindahkan ke kursi roda. Siap, Cantika? Yuk, 3, 2, 1. Gitu ya. Jadi yang harus dilihat, teman-teman tadi lihat, punggungnya tetap tegak, tetapi lututnya yang ditekuk supaya bisa menyamakan posisi dengan pasiennya. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk mobilisasi dan transfer. Sampai jumpa, selamat mencoba teman-teman. Halo, saya Dani Maulana Nugraha. Saya lulusan fisioterapi di Santo Vincentius a Paulo pada tahun 2016. Sekarang saya bekerja sebagai fisioterapis Persebaya pada tahun 2019 hingga sekarang. Yang saya dapatkan dari Stikes Santo Vincentius Paulo yaitu mendapatkan banyak pelajaran dan bimbingan dari dosen-dosen berpengalaman, serta dosen-dosen yang selalu support dan care kepada mahasiswa termasuk saya. Dan bahkan sampai sekarang beliau-beliau tetap support saya. Selain itu, di Stikes Santo Vincentius Paulo juga dilengkapi dengan lab fisioterapis yang lengkap sehingga dapat menunjang saya untuk memahami materi dan praktek fisioterapis dengan baik. Saran saya untuk adik-adik mahasiswa fisioterapis dan calon mahasiswa fisioterapis, apapun kondisinya sekarang dengan pandemi seperti ini, tetap semangat. Salam satu nyali, Wani. Halo Sobat Stikvin, kembali lagi di Ngojek, Ngobrol, Jenius Kekinian. Ya Sobat Stikvin, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Martasri dan dipraktekkan oleh kakak-kakak mengenai mobilisasi pasien di rumah. Gitu ya Bu? Iya sih. Ya, jadi hari ini bertepatan dengan Hari Fisioterapi Nasional. Gitu Bu, benar Bu? Benar, tapi saya mau memperkenalkan dulu dong, Stiffing itu apa? Oh iya, benar. Iya. Nah teman-teman, sobat Stiffing di rumah, tadi sudah lihat kan keterampilan teman-teman dari semester 4 prodi fisioterapi. Kalau teman-teman mau bergabung, silakan bergabung di Stiffing. Ada 4 prodi di Stiffing, D3 fisioterapi, S1 ilmu keperawatan, profesi nurse, dan juga ada jalur khusus untuk S1 keperawatan untuk teman-teman yang sudah bekerja dan ingin update ilmu, meningkatkan jenjang pendidikannya ke jalur khusus di alih jenjang S1 ilmu keperawatan. Dan yang terakhir adalah yang paling populer saat ini adalah S1 administrasi rumah sakit. Teman-teman silakan bergabung sesuai dengan keminatan kalian. Iya Sobat Stikvin, sudah dijelaskan oleh Ibu Martasri bahwa di Stikvin ada 4 prodi ya Sobat Stikvin. Dan Sobat Stikvin, jika mau mencari informasi yang lebih lanjut bisa mengunjungi laman web kami ya di www.stikvin.ic.id atau bisa mengklik di link pendaftaran kami di stikvin.online/register ya Sobat Stikvin. Oke, nah hari ini kita merayakan Hari Fisioterapi Indonesia. Mari kita ucapkan selamat Hari Fisioterapi Indonesia kepada fisioterapi di seluruh Indonesia. Fisioterapi Bergerak, bermanfaat, bermartabat. Ya, jadi kita sudah masuk di penghujung acara. Sobat Stikvin, nggak kerasa dari tadi ngocek dari awal sampai akhir ya udah di penghujung acara. Jadi kembali lagi di acara ngojek-ngojek selanjutnya ya Sobat Stikvin. Dadah, malam mingguku seru karena ada aku dan kamu. Wow. Ting. Menjadi hebat itu tak hanya memiliki wawasan luas, tapi juga memiliki karakter yang unggul
dan memberi arti bagi sesama. Karakter pribadi yang unggul adalah mereka yang mampu melakukan kebenaran, memiliki sikap kepedulian, tulus dalam tindakan, serta memiliki rasa persaudaraan komunio tanpa membedakan agama, suku, ras, dan kebudayaan. Suasana kota Surabaya yang ramah, elok, penuh keragaman, serta kemudahan mengakses informasi menjadikan Surabaya sebagai kota pilihan untuk menempuh pendidikan, khususnya pendidikan kesehatan. Selamat datang di Stikes Katolik Santo Vincentius Apaulo Surabaya atau yang dikenal dengan Stikvin. Stikvin dan Rumah Sakit RKZ memiliki pengelola yang sama, yaitu Kongregasi Suster Misi Abdi Roh Kudus atau SSPS. Lokasi yang strategis, kualitas lulusan yang tak diragukan, membuat Stikes Katolik Santo Vincentius Apaulo Surabaya atau yang dikenal dengan Stikvins menjadi pilihan utama generasi bangsa dari seluruh pelosok tanah air dalam mewujudkan impian menjadi tenaga kesehatan. Stikvins mendapat pengakuan sebagai lembaga tinggi yang mampu menyelenggarakan pendidikan secara unggul dari LAM PT dan BAN PT dengan nilai baik sekali. Stikvins juga membuktikan kiprahnya dalam menghasilkan lulusan yang hebat, dibuktikan dengan presentasi kelulusan uji kompetensi nasional di atas 95% untuk seluruh program studi. Selain itu, Stikvins memiliki prestasi yang diraih oleh mahasiswa tingkat nasional. Tak mau kalah, dosen Stikvin juga terus bersaing dan mengembangkan diri dengan menghasilkan berbagai macam prestasi nasional serta publikasi ilmiah yang bergensi. Stikvins memiliki 4 pilihan program studi, yaitu program studi S1 Keperawatan, Profesi Nurse, D3 Keperawatan, dan D3 Fisioterapi. Proses pembelajaran di Stikvins menggunakan metode hybrid learning, yaitu pemanfaatan electronic learning, perkuliahan tatap muka, serta praktek langsung di rumah sakit maupun komunitas masyarakat. Seluruh program studi dilengkapi dengan mini hospital, laboratorium, dan sarana prasarana yang memadai. Laboratorium keperawatan meliputi Laboratorium Anatomi Fisiologi, Laboratorium Keperawatan Maternitas, Laboratorium Keperawatan Anak, Laboratorium Kebutuhan Dasar Manusia, Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah, Laboratorium Keperawatan Kritis, Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat, Laboratorium Keperawatan Komunitas, Laboratorium Keperawatan Jiwa. Laboratorium Fisioterapi meliputi Laboratorium Aktinoterapi atau Massage, Laboratorium Terapi Latihan, Laboratorium Elektroterapi. Laboratorium Stikvins juga dilengkapi dengan laboratorium komputer berbasis CBT, sehingga bisa dimanfaatkan mahasiswa-mahasiswi untuk mengevaluasi pembelajaran serta persiapan uji kompetensi. Prasarana lain yang menunjang pendidikan di Stikvins adalah perpustakaan. Perpustakaan Stikvins dilengkapi dengan sistem online yang mampu memberikan layanan dimanapun mahasiswa berada. Perpustakaan Stikvins juga dilengkapi dengan koleksi buku, publikasi hasil penelitian, laporan kasus selama praktik, sehingga memperkaya sumber referensi selama proses pendidikan. Proses pembelajaran ditunjang dengan pelayanan administrasi akademik dan administrasi keuangan
yang sudah terintegrasi dalam sistem informasi keuangan dan akademik. Sebagai upaya dalam mengembangkan karakter unggul, Stickfins juga membekali mahasiswa-mahasiswi dengan kemampuan soft skills. Hal ini diimplementasikan melalui proses pembelajaran dengan mata kuliah khusus manajemen personal, organisasi kemahasiswaan, dan unit kegiatan mahasiswa. UKM di Stickfins meliputi vokal, musik, tari tradisional, tari modern, jujitsu, futsal, bola voli, kewirausahaan, KTI dan jurnalistik, serta keluarga mahasiswa Katolik. Pengembangan soft skill juga ditunjang melalui kegiatan service learning, yaitu pengenalan keragaman budaya berbagai negara pada mahasiswa-mahasiswi Stickfins bersama dengan mahasiswa-mahasiswi dari Fuyan University Taiwan dan St. Paul University Philippines. Dalam proses menghasilkan lulusan yang hebat, Stickfins bekerja sama dengan Rumah Sakit RKZ Surabaya sebagai lahan praktik utama. Selain itu, bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan seperti Pemerintah Kota Surabaya, RSUD Sidoarjo, RSUD Saiful Anwar Malang, Rumah Sakit Jiwa Menur, Rumah Sakit Jiwa Lawang, dan rumah sakit swasta di wilayah Kota Surabaya, serta organisasi pendidikan dan profesi. Di kancah internasional, Stickfins menjalin kerjasama yang intens dengan Fuyan University Taiwan dan St. Paul University Philippines. Sebagai bentuk implementasi karakter kepedulian, Stickfins memfasilitasi mahasiswa mendapatkan beasiswa pendidikan dari pemerintah. Dari Rumah Sakit RKZ Surabaya, Rumah Sakit Eka Hospital Jakarta, Asosiasi Pendidikan Tinggi Katolik, serta beasiswa perorangan. Daya serap lulusan Stickfins sangat tinggi. Hal ini dikarenakan Stickfins memiliki kualitas dan unit mandiri berupa Vincentius Career Center atau VCC. VCC menjembatani lulusan untuk mendapatkan pekerjaan lebih cepat dan stakeholder untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Presentasi lulusan 80% diterima bekerja sebelum pelaksanaan wisuda. Kesejahteraan mahasiswa-mahasiswi Stickfins juga menjadi prioritas dengan adanya fasilitas pelayanan unit kesehatan serta kemudahan akses pelayanan kesehatan lanjutan ke Rumah Sakit RKZ Surabaya. Sarana lain yang menunjang kesejahteraan mahasiswa-mahasiswi Stickfins adalah tersedianya asrama putri dan asrama putra yang letaknya satu lokasi dengan kampus. Impianmu bukan hanya angan. Keputusanmu saat ini menentukan masa depanmu menjadi hebat. Jadilah mahasiswa-mahasiswi yang siap berkarya di dunia kesehatan. Stickfins siap mengubah Anda dari biasa menjadi luar biasa. Stickfins integrated heart, head, and hands for life. Ayo ikut aku di acara ngojek. Apa itu ngojek? Ngojek itu ngobrol,
jenius, kekinian. Ngojek, ngobrol, jenius, kekinian.